Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf ya, ini tuh lagi agak srek-srek gimana suaranya gitu ya. Nah, sekali lagi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di video Umi. Gimana nih kabarnya? Maaf ya, Umi tuh lagi gak enak badan, jadi gak bisa ngeide nih otaknya. Dan juga gak bisa ngonten. Ya mau gimana lagi ya, kalau sudah badan drop gitu ya, mau dikejar sebisa apapun kayaknya gak bisa gitu ya, mau dipaksa gimana pun kayaknya gak kuat gitu. Ya udah ya, waktunya istirahat. Ya istirahat ya, gak usah di over terlalu gimana gitu. Intinya dinikmati aja. Alah, kok jadi curhat gini. Mau ngebahas apa ini ya? Tapi kemarin tuh ada yang seru nih ya. Sebelum Abang Haki Abang Sudi ke pondok, anak-anak itu langsung ngebuka amplopnya. Amplop apa itu ya? Ya langsung aja saksikan dulu ya videonya. Lima belas berapa pun? 15 di kolom. 15 tambah 5 kan? Nah itu tadi ya, anak-anak lagi ngehitungin amplop dari ampau THR yang didapetin, dikumpulin selama masa lebaran. Siapa nih yang anaknya sama nih seperti anak Umi? Kayaknya semuanya sama ya. Ya iyalah sama. Anak-anak mana sih yang nggak seneng kalau ada momen hari raya. Nah di situ itu biasanya orang tua juga antusias tuh untuk ya ngelihat anaknya bahagia menerima pundi-pundi rupiah yang sangat kinclong dan sangat baru. Bahkan orang tuanya kalau dapat pun juga seneng lah ya, iyalah. Nah momen satu kali dalam 1 tahun ini memang kayaknya seperti memang kayaknya bakalan jadi perihal yang sangat rutin ya di tiap tahun ya, dimana tiap hari lebaran pasti itu ya orang tua di rumah manapun pasti akan menyediakan lembaran-lembaran rupiah yang terbaru. Untuk apa sih? Hanya semata-mata untuk membahagiakan anak-anak, dan juga tentunya ada jatah zakat yang harus dikeluarkan di situ. Nah siapa nih di sini yang sudah untuk mengeluarkan zakatnya? Yang belum, ayo lo koreksi lagi nih bagaimana dan berapa jumlah dari zakat yang harus dikeluarkan per tahunnya. Nah, di sini Umi nggak mau ngebahas tentang zakat ya. Di sini Umi mau ngebahas yang lebih unik nih dari yang rutinitas tahunan aja sih. Rutinitas tahunan ya, tahunannya emak-emak gitu ya. Nah, di sini siapa sih yang memanfaatkan uang THR untuk anak gitu? Siapa yo? Uang THR atau uang ampau? Uang ampau aja ya. Nah, di sini Umi mau sebutin kalau di sini uang ampau anak itu bisa kita gunakan untuk apa saja sih, dan biasanya bagi-bagi sharing aja deh antara Umi dengan bunda-bunda semua tentang pengalaman masing-masing. Nah, kalau Umi pribadi nih ya, untuk hasil ampau untuk anak-anak ya dari bayi kan pasti sudah dapet tuh ya. Bayi masih kecil, masih merah itu sudah dapat jatah loh ya. Jatahnya tuh lumayan gede gitu. Nah untuk Umi biasanya untuk yang pertama itu Umi bakalan nabung. Nah ditabung biasanya itu kalau memang untuk bayi kan gak ada kebutuhan yang lebih urgent lagi ya. Beda kalau sudah sekolah atau butuh tuh ya untuk peralatan sekolah gak masalah. Nah untuk bayi biasanya Umi tuh bakal nyimpenin dari usia mereka masih kecil, balita, sampai di usia TK. Biasanya tuh Umi simpenin aja gitu ya. Karena di usia itu mereka tuh gak tahu. Dan biasanya Umi juga bakalan bentuk dalam investasi. Jadi bisa kelihatan ya kalau keuangan untuk ampau itu biasanya ya Umi simpen dan Umi tambahkan, dan Umi akan buat investasi dalam bentuk emas. Nah emas di sini biasanya Umi gunakan yaitu dalam bentuk cincin atau gelang atau enggak ya anting gitu. Ya itu tuh hanya untuk buat investasi aja, dan biasanya di tiap emasnya itu Umi dikasih tahunnya gitu. Minta ke akang tukang emas untuk nulisin tahun berapa itu. Jadi tahu ya kalau tahun segitu adalah hasil ampau dari Abang Haki dan Abang Surit dan juga tabungan Umi.
Umi. Ya gitulah ya. Dan selanjutnya yang kedua yaitu digunakan untuk keperluan anak. Nah ini tadi nih. Nah untuk saat ini karena Abang Hagden emang sudah SD, dia itu sudah ngerti sama duit gitu ya. Dia tuh gak mau dikompromi sama emaknya gitu. Siapa nih yang sama seperti ini? Nah biasanya Umi itu bakalan ngalihin ya untuk anak-anak supaya gak langsung dibeliin sama mainan atau enggak ya dibuat belanja jajan macem-macem gitu ya. Biasanya Umi akan mengalihkan mereka aja supaya mereka mau tuh ya menyisihkannya untuk keperluan sekolah, baik itu mau beli sepatu, tas, baju, apapun itu keperluannya. Umi biasanya akan mengalihkan gitu. Jadi anak-anak tuh bisa bangga gitu ya, seneng dengan hasil yang dia punya dari uang yang dia punya. Itu tuh kalau anaknya sudah ngerti. Tapi balik lagi kalau udah ada malaikat putihnya ya, mereka bakal ngasih ke Umi untuk ditabung sepenuhnya gitu. Tapi ya tergantung mood-moodnya juga sih. Umi cuma bisa mengarahin aja lah, gak bisa maksa atau gimana ya. Tapi tetap ya kalau memang agak bandel ya tetap Umi paksa. Tetap ya jurusnya emak maksa gitu. Nah selanjutnya yaitu adalah untuk penambal kebutuhan orang tua. Nah, siapa di sini yang gunain THR anak atau ampau anak untuk kebutuhan rumah tangga? Misalnya nih ya, wah lumayan nih ya, ampaunya anak-anak banyak juga, gak apa-apa untuk bayar PLN, gak apa-apa buat bayar air. Itu tuh gak masalah, siapa yang ngelarang yuk? Katanya nih, ada nih yang di luar sana, gak boleh tuh itu jatah anak-anak, jatah lah gimana gak itu ya, orang tua zaman sekarang gitu ya. Untuk anak-anak aja ya memang sih itu untuk anak-anak, tapi balik lagi ketika kebutuhan rumah tangga itu mendesak, memang butuh ama itu ya udah gak apa-apa. Anak-anak tuh udah belum mengerti juga, dan itu tuh juga bermanfaat untuk anak-anak gitu ya. Kita bayar PLN, kita beli beras, kita beli lauk dengan uang itu tuh kan digunakan untuk anak-anak juga. Jadi menurut Umi sih sah-sah aja untuk kebutuhan orang tua atau enggak untuk kebutuhan rumah tangga. Tapi lagi nih ya, memang benar-benar dibutuhkan, bukan asal-asal nyomot gitu ya. Kasihan juga anak-anak, hanya anak-anak kita ambil, padahal itu tuh sudah cukup untuk kita sendiri gitu loh. Tapi malah nyomotin punya anak ya. Kalau Umi sih terlalu aja sih. Tapi Umi percaya kok di sini bunda-bunda semua sini gak ada yang nyomotin THR atau ampau anak untuk berfoya-foya. Intinya pasti tuh ya, kalau digunakan itu pasti sudah urgent banget. Dan Umi maklumin itu, dan Umi juga sudah ngerasain juga sih. Mana sih yang gak ngerasain seperti itu? Namanya juga ekonomi rumah tangga ya. Ada saatnya kita tenang, ada saatnya kita anjlok, ada saatnya kita merintis, ada saatnya kita menjerit. Ya gitu aja lah. Intinya digunakannya itu sesuai dengan kebutuhan. Dan di sini Umi pasti yakin ya, bunda-bunda semuanya pasti lebih tahu tuh apa manfaat dan kegunaan dari ampau anak. Ya silahkan aja lah digunakan dan dimanfaatkan sesuai dengan kebutuhan. Kalau memang bunda-bunda memang butuh, ya silahkan dipakai sesuai dengan kebutuhan. Tapi kalau memang sudah nggak butuh, ya bolehlah ditabung atau diinvestasikan untuk kebutuhan anak di masa depan nantinya. Dan selanjutnya di sini Umi mau ngasih sedikit juga tipsnya gimana supaya anak bisa mengatur ampaunya lebih bermanfaat, yaitu Umi akan pasti menyisihkan atau menyelipkan suatu manfaat bagaimana kita menabung gitu ya. Jadi pasti nih Umi bakal ngasih sedikit gambaran ke anak-anak gimana enaknya kalau nabung, gimana hasilnya kalau nabung. Jadi anak-anak itu termotivasi gitulah. Dan bahkan kalau memang anak-anak pengen tuh ya untuk membelanjakan keuangannya itu, ampaunya itu, ya Umi pasti bakalan ngasih tahu juga bahwa boleh belanja, boleh membeli apa yang diinginkan, tapi hanya sekedar secukupnya saja, gak boleh berlebihan. Intinya apa yang mau dipengen dibeli silakan beli, tapi hanya cukup 1 atau 2 saja. Jadi anak-anak tuh ada rasa seneng juga gitu ya. Jadi gak sia-sia dapat ampau, tapi juga bisa merasakan manfaatnya dan juga bisa tahu manfaat dari menabung dari uang ampau itu. Oke, itu saja sih sedikit coretan-coretan tentang hasil ampau anak. Dari tadi itu suara Umi serak ya. Maaf ya, ini tuh agak sedikit sisa dari sakit-sakit kemarin gitu. Biasalah ya, cuaca gak nentu,
kadang hujan kadang panas ya, jadi kondisi badan juga gak nentu gitu. Tetap semangat ya, tetap jaga protokol kesehatan, ingat ya COVID masih ada, dan insya Allah kita ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.